Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sandias Channel, channel yang menyajikan info politik, isu global dan isu-isu terupdate lainnya. Saat ini kami sampaikan informasi tetap dari Timur Tengah, Israel dan Iran tentunya. Yang akibat serangan Iran, Israel menelan kerugian lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat dan Israel hampir mengalami gelap total. Untuk itu, saksikan videonya, jangan di skip, tonton sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Tetap di Sandias Channel. Kita ikuti videonya, let's go. Ini Philo. Wow, berbatas siku. Ibarat jatuh tertimpa tangga pula, kerugian Netanyahu pasca perang tak hanya sebatas properti. Setelah gedung-gedung dan infrastruktur vital lainnya, kabar makin terpuruknya rezim akibat kerusakan kilang minyak Haifa muncul ke permukaan. Tak main-main, kerugiannya bahkan menyentuh angka miliaran dolar, serta memicu peningkatan harga dan krisis energi. Apa artinya bagi Israel? Bagaimana situasi ini membentuk kembali lanskap energi Timur Tengah? Selengkapnya dalam ulasan berikut. Kilang minyak lumpuh, rugi 3 miliar dolar. Israel menargetkan infrastruktur ekonomi di Iran dalam agresinya Juni lalu. Sebagai tanggapan, kilang minyak di Haifa yang diduduki pun menjadi sasaran balasan. Mengacu kerusakan pada infrastruktur fisik yang dilaporkan di hari pertama, kerugian saat itu langsung mencapai kisaran 1,5 miliar hingga 2 miliar dolar. Hanya saja belakangan angka itu meningkat. Menurut laporan hari Minggu oleh kantor berita Fars yang dinukil Al-Mayadin, ternyata kerugiannya lebih dari 3 miliar kilang minyak ini merupakan dolar Amerika Serikat. dengan kapasitas pemrosesan sebesar 197 Kita koreksi ya, barel yang per hari tadi 3 sebelum juta serangan. dolar. Namun Ternyata karena 3 kilang miliar dolar diperkirakan baru lebih. beroperasi Dan penuh saat ini kembali saya kira setidaknya mungkin pada Oktober, semakin bertambah. penutupan nyatanya membuat Israel merugi sekitar 450 juta dolar dalam bentuk pendapatan bulanan yang hilang. Selain itu, penutupan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang signifikan di seluruh wilayah. Alhasil, lonjakan biaya transportasi dan manufaktur terjadi. Sementara tekanan ekonomi semakin parah, pemadaman listrik juga kian rutin dan turut mempengaruhi ketidakpuasan publik. Terkuaknya kerugian pada kilang minyak Haifa mewakili satu di antara kehancuran besar yang berusaha disembunyikan namun tetap ketahuan. Sebab sebesar apapun usaha Netanyahu menutupi, eksistensi kilang minyak Haifa sebagai infrastruktur penting sulit untuk dimanipulasi. Seberapa penting kilang minyak Haifa? Terletak di zona industri timur di Israel Utara, kilang minyak Haifa adalah salah satu fasilitas tertua dan terpenting di sektor energi Israel. Mengapa demikian? Egypt Independent yang mengutip sumber-sumber Israel mengungkap, kilang minyak ini merupakan yang terbesar. Memproses sekitar 10 juta ton minyak mentah setiap tahun, untuk selanjutnya memasok energi dan produk minyak bumi ke Eropa. Kilang yang dikelola oleh Bazan Group ini lebih jauh ikut memainkan peran penting dalam penyulingan minyak mentah menjadi produk minyak bumi tingkat lanjut. Dalam hal ini, mereka memproduksi berbagai produk termasuk bensin, solar, bahan bakar jet, pelumas, dan petrokimia. Dengan sebagian besar diekspor kembali ke pasar Eropa, menjadikannya target regional yang penting secara strategis. Selain itu, kilang minyak Haifa juga dikenal dengan fasilitas canggihnya. Meliputi unit perengkahan hidro, pemrosesan kimia, dan jaringan pipa ekstensif yang menghubungkannya ke pelabuhan dan pabrik distribusi. Dengan kata lain, kilang minyak tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan energi nasional Israel yang paling penting. Menurut laporan Time of Israel per akhir bulan lalu, Bazan sedang memeriksa dampak kerusakan, baik terhadap operasi maupun implikasinya terhadap hasil keuangan. Israel hampir gelap total.
Menteri Energi Eli Cohen dalam sebuah keterangan menyebut sistem energi Israel berfungsi dengan sempurna selama perang. Berkata bahwa penyelesaian masalah yang cepat oleh pihak Bazan sekaligus merupakan bukti lebih lanjut dari kekuatan dan ketahanan sektor energi Israel. Kemudian dalam keterangan terpisah, Eli Cohen mengungkap serangan Iran ke fasilitas Electric Corporation telah menyebabkan sekitar 8.000 warga kehilangan aliran listrik di seluruh Israel Selatan. Artinya, narasi berfungsi sempurna di sini tampak meragukan, terlebih fakta demi fakta terus bermunculan setelah gencatan senjata. Meski listrik kembali menyala dalam waktu kurang dari 3 jam, dampak spesifik baru terungkap dari insiden tersebut. Yah, infrastruktur mereka secara keseluruhan rapuh dan terlalu tersentralisasi, sehingga dapat mendorong Israel ke dalam krisis energi yang parah. Beruntung kilang minyak utama Haifa beroperasi kembali setelah diserang 2 kali selama perang meskipun belum bisa maksimal. Sebagaimana JFIT News mencatat, serangan terhadap fasilitas energi seperti ini merupakan realisasi skenario yang telah lama ditakutkan. Jika bukan karena kilang minyak yang lebih kecil di Ashdod dan cadangan minyak darurat yang terbatas hanya untuk beberapa minggu, Israel mungkin akan menghadapi krisis energi besar. Israel hadapi tekanan impor. Kapasitas penyulingan minyak Israel telah terganggu secara kritis setelah serangan rudal Iran terhadap kilang minyak Haifa. Melansir Defense Mirror, insiden tersebut yang kemudian dikombinasikan dengan pemeliharaan di kilang Ashdod menyebabkan Israel tidak memiliki fasilitas yang berfungsi sementara waktu. Akibatnya Israel menghadapi kehilangan penyulingan domestik yang tidak terbatas, serta memicu peningkatan tajam dalam impor bahan bakar. Al-Mayadin melaporkan, pemerintah Israel kini terpaksa meningkatkan impor produk minyak untuk memenuhi permintaan domestik. Ketergantungan pada impor diperkirakan akan semakin membebani keuangan Israel di tengah dampak ekonomi yang lebih luas dari perang dengan Iran. Pun, lonjakan permintaan bahan bakar yang tiba-tiba tampaknya bakal memberi tekanan pada infrastruktur pelabuhan dan pipa Israel. Sebagaimana dikhawatirkan, gangguan ini terjadi saat permintaan bahan bakar meningkat, mengingat pasukan pertahanan sangat bergantung pada pasokan solar dan bahan bakar penerbangan yang konsisten. Masalah makin rumit apabila produksi gas alam di ladang Karish dan Leviathan dihentikan, meningkatkan ketergantungan makin dalam terhadap impor solar untuk listrik dan transportasi. S&P Global Commodity Insights memperingatkan bahwa situasi ini dapat berkembang menjadi krisis bahan bakar yang lebih luas jika operasi kilang minyak tidak segera dipulihkan atau jika logistik pelabuhan gagal mengakomodasi peningkatan permintaan. Krisis ekonomi setelah diserang Iran. Sejalan dengan tekanan impor bahan bakar, ekonomi Israel sepertinya memang sedang tidak baik-baik saja. Para analis menyebut ekonomi Israel berada di ambang kehancuran. Bayangkan jika perang masih berlangsung tetapi utang Israel terkait perang meningkat, rantai pasokan terganggu, krisis energi berkepanjangan, dan pemutusan hubungan kerja massal berlanjut. Bukankah Israel berada dalam bahaya krisis keuangan? Israel tidak akan sanggup menanggung perang yang berlarut-larut, kata Nasser Abdel Karim, seorang profesor ekonomi di Universitas Amerika di Palestina, kepada TRT World. Pakar ekonomi politik Ahmed Al-Karut melalui Middle East Eye menulis, kampanye serangan Iran bulan lalu telah mengubah arah konflik, bergeser dari perang kinetik semata menuju serangan strategis terhadap infrastruktur ekonomi dan energi yang menopang kekuatan Israel. Menurutnya, serangan rudal yang menargetkan infrastruktur energi dan fasilitas militer strategis Israel sangat tepat. Mengingat kilang minyak di Haifa yang memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu barel per hari, langsung dihentikan operasinya setelah mengalami kerusakan pada sistem pembangkit listrik internalnya. Dengan demikian, menyerang Haifa sama artinya dengan menargetkan kemampuan energi Israel. Tidak hanya itu, serangan Iran juga berpengaruh hingga ke mekanisme sumber penghasilan Israel pada titik yang paling rentan, yaitu kepercayaan investor. Demikian tadi informasi dari Timur Tengah, yaitu dari Israel, di mana Israel terancam gelap gulita total akibat serangan dari Iran, ya. Dan
Israel pun juga mengalami kerugian ternyata lebih dari 3 miliar US dollar, dan sampai saat ini saya kira akan semakin bertambah. Oke, itu tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam like, comment, share, dan tentunya subscribe. Bye-bye.